lagi kita belajar bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 7 yang berjudul mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Yuk kita belajar selanjutnya. Perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita dongeng yang diperankan oleh hewan-hewan yang dibuat untuk mengajarkan sebuah nilai positif untuk anak. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Hai teman-teman, perlu kita ketahui apa itu ciri fabel dan unsur yang membentuk sebuah fabel. Yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Dan watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. Tokoh para binatang biasanya berbicara seperti manusia. Nah, untuk ciri selanjutnya yaitu ceritanya memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Nah, untuk fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Nah, untuk ciri selanjutnya yaitu ciri bahasa yang digunakan seperti kalimat naratif atau peristiwa seperti katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang. Nah, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal, yaitu seperti bahasa percakapannya. Hai teman-teman, kita bahas unsur-unsurnya ya untuk fabel. Yang pertama, yaitu dilihat dari tokoh, orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita, atau tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. Yang kedua, ciri tokoh utama adalah yang pertama, sering dibicarakan, kedua, sering muncul, dan yang ketiga, menjadi pusat cerita atau menggerakkan jalan cerita. Tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. Nah, untuk selanjutnya dilihat dari penokohan. Nah, ini pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis atau yang disukai atau tokoh antagonis yang tidak disukai. Nah, selanjutnya dilihat dari watak tokoh. Dapat disimpulkan dari menggambarkan fisik, menggambarkan tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog atau komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Yang kelima, setting atau latar adalah tempat dan waktu, kejadian serta suasana. Dalam cerita ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang keenam, tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau menyimpulkan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Yang ketujuh, amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Teman-teman, kita perlu sekali nih mengenal jenis fabel. Ada yang terdapat pesan, seperti jenis fabel dengan koda. Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Sedangkan jenis fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, dibedakan fabel alami dan fabel adaptasi. Nah, dilihat dari fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa, buas, dan ganas. Selain itu, fabel alami
sebagai latar seperti hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar seperti di rumah, di jalan raya, misalnya landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Fabel ini memiliki 4 bagian dalam strukturnya. Keempat bagian tersebut adalah sebagai berikut. Dilihat dari yang pertama, orientasi. Bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Seperti contoh berikut ini. Judul, Gajah yang Baik Hati. Orientasinya dilihat dari cerita ini. Setiap hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Selanjutnya, yaitu komplikasi. Konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain, komplikasi menuju klimaks. Nah, ini kita lihat nih isinya. Contoh, di tengah perjalanan dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah, kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di sana, ada di kolam itu?" "Aku, si kancil, sahabatmu." Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong, aku mengangkat ikan ini." "Yang benar, kau mendapatkan ikan." Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar." Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah. Tetapi bagaimana jika naik nanti? "Kau mau memanfaatkan aku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri?" tanya si gajah. Kancil hanya terdiam. "Sekali-sekali kamu harus diberi pelajaran," kata si gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan, sehingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengarkan teriakannya. "Aduh, gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini." Dia berpikir, apa ini karena dia sering menjahili teman-temannya. Ketiga, yaitu dilihat dari resolusi, yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah. Seperti contoh ini ceritanya. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. "Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji." Gajah menekankan. "Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain?" "Benar, Pak Gajah, saya benar-benar berjanji." Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Nah, ini termasuk resolusi, yaitu bagian yang berisi pemecahan masalahnya nih, ketahuan nih. Jadi tidak berlarut-larut, diketemukanlah solusinya. Nah, contoh lainnya pada struktur koda atau boleh ada, boleh tidak, yaitu bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Nah, contohnya nih ceritanya. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik.
Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang, binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Berikut disajikan ciri kebahasaan Fabel. Yang pertama dilihat dari pilihan kata atau diksi pada Fabel. Pilihan kata yang mudah diimajinasikan untuk menunjukkan latar, baik latar suasana, latar waktu, maupun latar tempat. Diperlukan diksi yang tepat. Contohnya, seperti latar suasana. Hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu. Digunakan untuk mendeskripsikan suasana pagi. Nah, untuk latar tempatnya, Telaga Tiga warna bak pelangi. Untuk latar waktu, kala itu pada zaman dahulu. Nah, dilihat selanjutnya yaitu ciri kebahasan tentang penggunaan sinonim dan antonim pada fabel. Variasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat, baik sifat tokoh maupun sifat benda dan keadaan. Contoh, efek emosi lemah, senang. Efek emosi kuat, riang gembira. Efek emosi lemah pada tidak teratur yaitu berantakan. Nah, efek emosi lemah, sedih, yaitu efek emosi kuatnya merana. Selanjutnya, penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kita lihat nih, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Ciri-ciri kalimat langsung mencangkup menggunakan tanda petik, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Yang ketiga, kata ganti orang pertama dan kedua. Setelah kita jelaskan tentang kalimat langsung, kita jelaskannya tentang kalimat tidak langsung. Kalimat ini adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung mencakup yang pertama, tidak menggunakan tanda petik, dan kedua, intonasi membacanya datar. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Nah, perubahan kata ganti ini seperti kata ganti orang ke satu berubah menjadi orang ketiga. Saya, aku, menjadi dia atau ia. Kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke satu. Kamu, dia, menjadi saya, atau nama orang. Kata ganti orang kedua dari ke satu jamak berubah menjadi kami. Kita dan mereka, kalian, kami, menjadi mereka, kami. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan tentang kalimat tidak langsung dan kalimat langsung. Materi tentang fabel ditutup dengan apa saja aspek-aspek yang dinilai pemeranan fabel. Nah, 1. Yang dilihat dari aspek tokoh dan penokohan. Deskripsinya perlu kamu ketahui apakah mimik, gerak-gerik, bahasa lisan, semua tokoh sesuai dengan watak yang harus diperankan. Dilihat dari yang kedua, orientasi. Deskripsinya adalah apakah narator mengungkapkan perkenalan tentang tokoh dan latar cerita dengan gaya yang kreatif dan sesuai isi fabel. Yang ketiga, komplikasi. Dilihat deskripsinya, yaitu apakah isi pemeranan sesuai dengan tahap konflik atau para pelaku bereaksi terhadap konflik dan kemudian konflik meningkat. Dan dilihat juga apakah bahasa atau dialog dalam membangun konflik diungkapkan dengan intonasi, gerak-gerik, dan mimik yang sesuai. Nah, dilihat dari aspek
deskripsinya adalah apakah pemeranan pada tahap resolusi sesuai? Apakah bahasa atau dialog dalam pemeranan resolusi diungkapkan dengan intonasi, gerak-gerik, dan mimik yang variatif dan sesuai watak tokoh diungkapkan? Nah, dilihat dari aspek koda, dilihat darinya deskripsinya adalah apakah pesan-pesan moral dalam koda diungkapkan narator dengan tepat. Nah, dilihat apakah pesan-pesan moral dalam koda diungkapkan narator dengan kreatif. Nah, dilihat lagi aspek orientasionalitas, yaitu deskriptifnya adalah apakah karyamu asli hasil idemu sendiri dan belum pernah ada sebelumnya, asli tetapi modifikasi. Nah, dilihat aspek selanjutnya yaitu yang terakhir, properti pendukung dan iringan musik. Apakah properti pendukung dan iringan musik mendukung isi cerita? Apakah properti pendukung dan iringan musik diciptakan secara kreatif? Apakah properti pendukung dan iringan musik diciptakan secara murah dan mudah didapatkan? Oke, itulah pelajaran tentang fabel. Semoga kalian mengerti ya teman-teman. Jangan lupa asah terus kreativitasmu teman-teman. Terima kasih, like, subscribe, komen Kiboka Joku.